Kalau saya sudah membuktikan berkali-kali bahwa bantuan sosial tidak berhubungan dengan, ini professional judgment saya, tidak berhubungan, bukan tidak berpengaruh lagi, tidak berhubungan dengan keterpilihan kandidat. Kalau soal masa iya orang baik kita tidak balas, itu soal perasaan. Saya tidak bisa tuangkan perasaan itu ke dalam angka kalau tidak disurvei dulu. Kalau hanya perasaan satu orang, dua orang, tidak bisa kita jadikan generalisasi. Tidak bisa kita jadikan keberlakuan umum. Bisa jadi perasaan Anda. Bisa jadi itu hanya perasaan saya aja. Tapi untuk jadi keberlakuan umum, dia harus menjadi, N-nya harus cukup. Jumlah samplingnya harus cukup. Sorry, agak ngacak. Bagaimana misalnya pernyataan Romo Magnis Suseno? Bagi saya, pendapat seorang profesor, guru besar layak ditimbang sebagai penghargaan terhadap kepakaran. Tapi kalau kita bicara soal yang harusnya by data, tapi kemudian bicara berdasarkan perasaan, harus dikritisi dan harus dipertanyakan. Apalagi kita melihat angka yang sama, tapi cara bacanya keliru atau ceroboh. Misalnya begini, koefisien 0,29 tidak bisa dibaca. Silakan tanya ke ahli statistik manapun, tidak bisa dibaca sebagai bahwa pengaruh bansos adalah 29%. Nggak bisa dibaca seperti itu. Beliau yang mengajarkan saya cara membaca seperti itu. Karena itu angka korelasi, bukan angka regresi. Mungkin slip of tongue, mungkin kecapean karena puasa, bisa saja. Itu hipotesis saya. Tapi saya ingin meluruskan, tidak bisa data itu dibaca dengan cara yang lain. Mau dia ahli statistik 01, ahli statistik 02, ahli statistik 03, tidak akan bisa membaca data ini dengan cara yang lain. Mungkin saya lupa pertanyaan terakhir. Mohon izin Yang Mulia, terkait Romo Magnis itu berbicara soal moral dan etika ya. Dan sudah, itu ya, pandangan dari Romo Magnis tolong dihargai. Makasih. Sudah dijawab tadi. Jawaban pertanyaan terakhir dari pemohon nomor 2. Kalau lupa diulang lagi, pelan-pelan. Kalau boleh saya diingatkan lagi. Pertanyaan terakhir tadi. Oke, jadi terdapat afidavit dari Prof. Suarko, bukan hanya dari guru ahli, Prof. Hamdi, bahwa di Indonesia pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana, karena belum pernah sekalipun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres. Berarti, jadi ada dua profesor yang menyatakan bahwa bansos itu sangat berpengaruh terhadap elektabilitas. Ya. Itu ya? Ya, begini. Sejarah pilpres kita yang punya petahana masih sedikit ya. N-nya di bawah 5. Belum bisa jadi data statistik. N yang jadi petahana itu Pak Ibu Mega kalah. Pak SBY petahana menang. Pak Jokowi petahana menang. N-nya baru 3. Belum bisa diuji secara statistik. Jadi kalau ada kesimpulan seperti itu, dari 3 contoh aja bisa kalah. Udah bisa salah, ada petahana yang kalah. Nggak mungkin nggak ada bansos juga di zaman itu. Nggak mungkin juga nggak ada gula-gula di zaman itu. Punya kekuasaan. Pertanyaan dari KPU, termohon. KPU bertanya, apa yang faktor yang paling menentukan? Dari seluruh pollster yang ada, ya, ada perbedaan antara kebutuhan masyarakat dengan selera politik masyarakat. Kalau ditanya, ini hasil survei semua pollster. Kalau ditanya kebutuhan Anda seorang pemimpin itu seperti apa? Yang mampu menciptakan lapangan kerja, yang mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok, yang mampu mengentaskan kemiskinan, yang mampu memberantas korupsi. Itu kebutuhan. Tapi seleranya berbeda. Selera pemimpin, kalau hari ini selera pemimpinnya yang tegas, yang paling tinggi. Nomor 2 merakyat. Nomor 3 amanah. Kalau di zaman Pak Jokowi yang paling tinggi merakyat. Yang kedua tegas. Di zaman yang PSBY cerdas, ganteng, berwibawa. Selera publik bisa berganti-ganti. Antara kebutuhan dan selera yang paling sering menang selera. Sama kayak kita punya kebutuhan, saya butuh makanan sehat, tapi seleranya makanan Padang. Yang paling sering menang adalah makanan Padang, kira-kira begitu.
Baik, sudah cukup. Terima kasih keterangannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pertimbangan putusan ini. Silakan dipanggil untuk ahli